चलो चलो इज्तिमा में चलो 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 इज्तिमा में चलो। मुझे दावत तबलीग से प्यार है, मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है। चलो 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 इज्तिमा में चलो। मुझे दावत तबलीग से प्यार है, मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث مثل الإيمان ومثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته يتحول ثم يرجع إلى أخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah bisa memberikan hidayah kepada seluruh manusia dalam waktu sekejap. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jika kami mau, kami berikan kepada setiap jiwa hidayah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai ujian bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul asbab. Untuk segala sesuatu ada asbabnya. Untuk kemuliaan, izzat ada asbab. Untuk kehinaan, zillat ada asbab. Untuk kesehatan ada asbab. Untuk sakit ada asbab. Untuk keberhasilan ada asbab. Untuk kegagalan ada asbab. Untuk segala keadaan Allah ciptakan asbabnya. Sebagai ujian bagi kita, apakah kita meyakini asbab atau yakin kepada musabbibul asbab. Karena di balik setiap asbab ini ada zat, ada Rabbul asbab, zat yang mengatur, yang mengendalikan, yang menjalankan asbab, apapun bentuknya, apapun macam pekerjaan yang ada di atas permukaan bumi. Semua naqsyah, semua bentuk-bentuk asbab itu Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua sebagai ujian bagi manusia. Begitu juga untuk hidayah ada asbab. Allah Subhanahu wa taala tadi berkuasa memberikan hidayah dalam satu saat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat asbab untuk datangnya hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kecuali kepada orang yang punya thalab. Wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang punya sifat inabah, orang yang punya sifat thalab. Munib yaitu orang yang punya sifat inabah, orang yang punya thalab kepada hidayah, orang yang menginginkan hidayah, dan orang yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mahalnya hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang ahli, yaitu siapa? Orang beriman, orang yang punya sifat inabah, orang yang punya sifat thalab, ya orang-orang beriman. Maka Allah mewajibkan kepada orang beriman untuk berdoa memohon hidayah dalam sehari semalam 17 kali, itu sholat fardu. Di dalam setiap rakaat kita wajib membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu apa jalannya? Orang-orang yang Engkau beri nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di dalam ayat yang lain, siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan mereka adalah golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah, dan jalan mereka lah jalan yang lurus, yang wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salat fardu dan salat fardu 17 rakaat. Setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada doa mohon hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk usaha atas hidayah, dan Allah akan berikan hidayah kepada orang yang mau berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah. Bermujahadah yakni apa? Tarkul hawa, meninggalkan cara hidup mengikut hawa nafsu dan menempuh cara hidup yang ditunjukkan, yang dicontohkan para nabi alaihimus salawatu wa taslimat, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itulah mujahadah. Dan kesempurnaan mujahadah, hakikat mujahadah. Hakikat mujahadah itu kumpulan dari 3 perkara. Yang pertama itmamul a'mal, menyempurnakan amal. Kita harus menyempurnakan amal dakwah, mujahadah dalam dakwah. Kita buat jaulah dengan mujahadah, keluar 3 hari dengan mujahadah, taklim dengan mujahadah. Setiap amal dakwah ataupun amal ibadah kita kerjakan dengan mujahadah. Maknanya kita mengerjakannya dengan cara yang sempurna, dan kita dengan menyempurnakan amal tersebut sebagaimana arahan dari para masyayikh kita. Keluar 3 hari 72 jam, disempurnakan 72 jam. Jauhlah 1 jam, maka untuk khurujnya, untuk keluarnya jauhlah 45 menit, kita sempurnakan 45 menit. Taklim masjid minimal setiap hari setengah jam, taklim rumah 1 jam setengah, kita sempurnakan waktunya. Menyempurnakan waktu dan menyempurnakan amal, itulah mujahadah. Yang pertama itmamul amal. Yang kedua adalah tarku kulli syai' li ajlil amal,
meninggalkan segala sesuatu, tadhiyatu kulli syai', mengorbankan segala sesuatu demi untuk mengerjakan amal. Itu namanya mujahadah. Jadi kita untuk wujudnya amal, untuk hidupnya amal, kita korbankan segala sesuatu. Mengorbankan pekerjaan, mengorbankan waktu untuk keluarga, mengorbankan waktu untuk keperluan-keperluan kita. Kita harus mengorbankan, harus berkorban. Tanpa adanya tadhiyah, mujahadah tidak akan wujud. Mujahadah akan wujud jika kita buat tadhiyah, buat pengorbanan, mengorbankan segala sesuatu untuk amal tersebut, untuk amal dakwah. Karena seperti musyawarah 2 bulanan ini, kalau kita nggak berkorban, nggak mau berkorban meninggalkan pekerjaan, nggak mau berkorban meninggalkan acara-acara dengan keluarga, maka musyawarah tidak akan wujud. Wujudnya mujahadah yaitu dengan tadhiyatu kulli syai' li ajlil a'mal, mengorbankan segala sesuatu demi amal, demi wujudnya amal, maka itu adalah mujahadah. Dan yang ketiga adalah al-istiqamah. Setelah kita mengerjakan amal dakwah, kita sempurnakan waktunya, kita sempurnakan amalnya, dan kita istiqomah, kita kerjakan secara kontinu. Kita jadikan sebagai wazifatul hayat, sebagai pekerjaan hidup kita, sebagai jalan hidup kita, sebagai maksud hidup kita. Kumpulan dari 3 perkara itulah mujahadah, hakikat mujahadah. Dan maka orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, fina, ataupun lana, fina bimana lana, karena kami dengan ikhlas, maka lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada kami. Lanahdiyannahum, kami pasti dan pasti kami akan menunjukkan mereka subulana, jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik, ataupun orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak sampai kepada maqam musyahadah ini, minimal sampai di maqam muraqabah, yaitu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Sungguhnya dia, Allah, melihat kamu. Merasa selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Itulah sifat ihsan. Dan itu adalah pijakan pertama dari para dai. Level pertama daripada para dai adalah wujudnya sifat ihsan dalam diri kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, la takhafa innani ma'akum wa asma'u wa ara. Kalian enggak perlu takut, karena sungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Seorang dai hendaknya dia senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada bersama kita, Allah melihat dan Allah mendengar. Maka enggak perlu kita takut, enggak perlu kita khawatir, enggak perlu takut kepada siapapun. Yang kita takutkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya takut kepada Allah. Jika hamba takut hanya kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh makhluk takut kepadanya. Tapi jika seorang hamba ini takut kepada selain Allah, maka Allah SWT akan menjadikan segala sesuatu menakutkan baginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dai ya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan pertama seorang dai mencapai sifat ihsan, di mana sifat ihsan ini adalah target terakhir daripada ahli zikir, ahli sufi. Tujuan akhirnya adalah mencapai sifat ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Seandainya tidak bisa, maka minimal muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mereka paham bahwa untuk apa mereka dihantar ke dunia, bahwa umat ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk maksud yang besar. Para nabi yang terdahulu setelah mereka mengajarkan iman kepada umatnya, maka para nabi mengajarkan ahkamat kepada umatnya langsung. Iman, ahkam. Tapi umat ini tidak. Antara iman dan ahkamat ini ada jeda yang cukup panjang, yaitu ada kehidupan Makkiyah, kehidupan di Mekah Mukarramah 13 tahun. Antara perintah iman dan ahkamat ini ada jeda yang panjang. Karena ahkamat perintah sholat Allah Subhanahu wa taala berikan menjelang hijrah. Ahkamat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga turunkan setelah hijrah ke Madinah Munawwarah. Setelah perintah iman, perintah apa? Dakwah. Setelah iman, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman, mendakwai para sahabat tentang iman, maka setelah sahabat masuk Islam, beriman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah kepada umat ini. Kalau umat-umat terdahulu iman langsung ahkamat, kepada umat ini iman dakwah. Setelah dakwah sekian lama baru ahkamat turun. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu billahi haqqa jihadih huwastabakum. Dia Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian untuk apa? Untuk dakwah. Sebagaimana misinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itulah hikmahnya kenapa kalau nabi-nabi terdahulu iman langsung ahkamat. Untuk umat ini ada jeda yang lama antara perintah iman dan ahkamat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala masuk Islam, beriman sejak awal. Rasulullah diangkat jadi nabi, hari itu juga Sayyidina Abu Bakar beriman. Kapan datang perintah sholat? Setelah 10 tahun, 11 tahun baru datang perintah sholat. Nah selama 10-11 tahun apa yang dilakukan para sahabat? Dakwah. Mendapatkan perintah dakwah agar berdakwah. Maka setiap sahabat yang masuk Islam mereka langsung berdakwah. Nah hal ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala ajmain paham untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghantar ke dunia sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat usaha, membuat kerja seperti yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat berlomba-lomba di medan dakwah, di medan taklim, di medan ibadah, di medan khidmat. Para sahabat berlomba-lomba. Dan hasilnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hidayah. Ketika hidayah telah sempurna, dengan mujahadah, maka hidayah sempurna. Ketika hidayah telah sempurna, maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala apapun langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda. Ketika hidayah telah sempurna dalam diri sahabat melalui usaha dakwah, datang hidayah dan Allah sempurnakan hidayah dalam diri sahabat. Sebab Maulana Yusuf Ramadan mengatakan dakwah, taklim, zikir, ibadah, khidmat ini juga amal hidayah. Ini amal nubuwah, ini amal dakwah, dan ini amal hidayah. Amal nubuwah yakni amal yang dikerjakan oleh seluruh nabi. Seluruh nabi 124.000 nabi dan rasul semuanya membuat 4 amal ini. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, dan khidmat. Ini amal nubuwah. Dan ini adalah amal hidayah. Terbukti dengan hidupnya 4 amal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebarkan hidayah ke seluruh alam. Rasulullah SAW menghidupkan 4 amal ini di Mekah Mukarramah. Allah turunkan hidayah di Mekah. Para sahabat membuatnya, menghidupkannya di Habasyah. Allah turunkan hidayah di Habasyah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkannya di Mina, di perkemahan jamaah haji. Allah menurunkan hidayah kepada jamaah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkannya di Taif, maka meskipun waktu itu belum ada hasilnya, tapi tahun-tahun yang berikutnya itu anak-anak mereka masuk Islam dapat hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghidupkan 4 amal ini di Madinah Munawwarah, maka turun hidayah di Madinah Munawwarah, dan dari Madinah berangkat jamaah-jamaah dakwah ke seluruh alam, dan dimanapun mereka berada mereka menghidupkan 4 amal ini, maka dimanapun mereka berada Allah turunkan hidayah di sana. Maka ini 4 amal, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, al-ibadah wa dzikir wal khidmat, ini adalah amal hidayah. Dimana siapapun yang mau menghidupkan 4 amal ini dimanapun, Allah jamin akan memberikan dia hidayah dan menjadikannya sebagai asbab turunnya hidayah bagi orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dakwah adalah kewajiban kita. Dakwah adalah tanggung jawab setiap individu daripada umat ini. Dakwah adalah kewajiban setiap individu dan hajat keperluan daripada individu setiap umat ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam, orang Islam ada dua macam, ada 2 golongan, satu ulama, satu orang awam. Dakwah ilallah tanggung jawab keduanya, tanggung jawab orang awam dan tanggung jawab alim ulama. Adapun memberikan fatwa itu tanggung jawab ulama saja. Sebagaimana para sahabat, tidak semua sahabat ulama, tapi 100% sahabat mereka berdakwah. Yang ahli fatwa di kalangan sahabat terbatas, bisa dihitung. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, juga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat-sahabat yang diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wewenang untuk bisa memberikan fatwa sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun. Jadi terbatas. Tapi 124.000 sahabat mereka semua da'i ilallah. Maka umat Islam ada 2 golongan, ulama dan awam. Kalau dakwah kewajiban semuanya. Adapun memberikan fatwa itu hanya kewajiban alim ulama dan yang fuqaha, yang faqih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama juga wajib berdakwah. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan orang yang telah beriman dari keluarga Fir'aun, dan dia ulama, dia berkata, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Jadi kalau dia seorang ulama, cara dakwahnya bagaimana? Dia menjelaskan yubayyinul al-haqqa binafsi, dia menjelaskan agama ini dengan dia menjelaskan, dan kemudian dia mengajak umat untuk mengikuti kebenaran itu. Di cara dakwahnya ulama, yaitu dia hendaknya menjelaskan hakikat, menjelaskan iman, menjelaskan tentang kepentingan agama dengan dalil-dalilnya, dan kemudian mengajak umat untuk mengikuti jalan yang benar. Itu cara dakwahnya ulama. Cara dakwahnya ulama, dia menjelaskan dengan bayyinah, dengan hujjah, dengan dalil-dalilnya tentang kebenaran amal agama, dan kemudian mengajak umat untuk mengikuti kebenaran itu. Itu cara dakwahnya ulama, alim ulama. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Jelaskan hakikat. Ya qaumi innama, wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata, kesenangan yang sementara, dan sungguhnya kampung akhirat itulah tempat menetap kita, tempat abadi yang selama-lamanya di akhir. Jelaskan hakikat dunia,
hakikat amal agama, mengajak umat dari yakin kepada amal dengan dalil, mengajak umat dari yakin kepada makhluk supaya yakin hanya kepada Khalik dengan dalil. Itu adalah tanggung jawab ulama, cara dakwahnya ulama. Nah, cara dakwahnya orang awam, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra. Katakan, datang wajah min aqsal madinah, dari pinggir kota datang seorang laki-laki berlari, Habib An-Najjar. Dia orang awam, bukan ulama. Maka dakwahnya dia, bagaimana dia dakwah kepada kaumnya, ya kaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul ini. Sekarang ikutilah para alim ulama yang menyampaikan kebesaran Allah, keagungan Allah. Ikutilah para alim ulama, ikutilah para rasul, ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dari kalian. Maka cara dakwahnya orang-orang awam, dia tidak menjelaskan dengan dalil-dalil. Dia cukup datang kepada setiap orang, mengajak mereka, ikutilah para alim ulama. Ikutilah, itu ada jamaah di masjid itu, ikuti mereka. Ikuti mereka, orang-orang yang tidak minta upah dari kalian, yang datang dengan sendirinya, dengan diri dan hartanya, mengorbankan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Ikuti mereka. Ini cara dakwahnya orang-orang yang tidak punya ilmu. Cukup itu sudah dakwah. Mengajak orang datang ke masjid, kebaikan bisa setiap orang, untuk itu tidak perlu dalil. Sebagaimana sering disampaikan, azan itu adalah dakwah yang paling sempurna. Untuk menjalankan, untuk buat azan, memandangkan azan tidak disyaratkan harus dia itu ulama. Tapi ketika ada satu orang datang ke masjid, kemudian dia bertanya, mengatakan, wahai Pak Muadzin sini, saya mau ada masail yang mau saya tanyakan. Maka muadzin, sebentar, sabar, sebentar lagi imam mau datang, bapak tanyanya kepada imam. Seperti itulah dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Para sahabat kanu yatadafa'una, mereka saling melempar. Kalau ditanya masail itu saling melempar, tanya aja dia, tanya. Dilempar kepada yang memang mereka adalah fuqaha, faqih, dalam mendalami ilmu fikih, takhusus fikih. Dalam zaman kita sekarang ya mufti. Selalu diarahkan orang tanya masail, tanyanya kepada mufti. Tidak setiap orang menyampaikan fatwa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, yakni alim ulama, jika kamu tidak tahu. Tempat bertanya masail ya mufti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap individu dari umat ini punya tanggung jawab dakwah. Sebab Allah yang berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam ayat ini nasnya umum, mutlak, baik ke atas orang Arab ataupun orang Ajam. Dari segi umur juga mutlak, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Anak-anak dari umat ini pun sudah dia punya kewajiban untuk dakwah. Sebab umat ini begitu lahir, begitu dia datang ke atas permukaan bumi, maka di atas kepalanya telah diletakkan mahkota niyabatun nubuwah. Enggak nunggu balik, begitu lahir maka Allah Subhanahu wa taala telah memakaikan di atas kepala setiap bayi umat ini mahkota niyabatun nubuwah. Bayi ini adalah naib baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah naib baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penerus usaha dakwah, penerus kerja dakwah yang telah dibuat oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini mutlak ke atas orang Arab ataupun Ajam, ke atas orang yang berkulit putih ataupun berkulit hitam, laki-laki ataupun wanita, orang kaya ataupun orang miskin, alim ulama ataupun orang awam. Semuanya masuk di dalam ayat ini.
Rasulullah menjelaskan, ana wa manit taba'an. Ini adalah jalan hidupku dan jalan hidup orang-orang yang mengikuti aku, yang mengikuti baginda Nabi SAW. Tadi semua mutlak, baik dia orang Arab ataupun orang Ajam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala, dia bukan orang Arab, dia orang Habasyah. Ini bukan dari Jazirah Arab, dari Ethiopia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau pengikut setia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manit taba'ani, ini jalan hidupku dan jalan hidup pengikut-pengikut setiaku. Setiap orang, setiap umat bisa, boleh dia mengaku, boleh saja mengaku bahwa kita adalah pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus paham, yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pengikutnya adalah orang yang menjadikan jalan hidup Rasulullah sebagai jalan hidupnya. Sebab Rasulullah menjelaskan dalam hadis, ana wa manit taba'an, ini jalan hidupku dan jalan hidup pengikut-pengikutku. Artinya bahwa pengikut Rasulullah SAW, orang yang menjadikan dakwah ilallah sebagai jalan hidupnya, sebagai maksud hidupnya. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua umat masuk ke dalam kategori ini. Siapapun yang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pandang bulu siapapun dia telah mengucapkan manit taba'an, ana wa manit taba'an, ana wa man yu'minu bi wa man amana bi. Dalam tafsir jalan disebutkan man amana bi, yakni orang-orang yang beriman kepada, orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasulullah, maknanya bahwa beliau adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Beriman dengan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua bagian: meyakini beliau sebagai utusan Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat. Yang kedua, meyakini bahwa beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah beliau, tidak ada rasul lagi setelah beliau. Seandainya ada umat yang meyakini beliau sebagai utusan Allah tapi tidak meyakini beliau sebagai nabi yang terakhir, maka imannya kepada rasul itu batal, enggak sah. Maka kita harus yakin bahwa beliau nabi yang terakhir. Nah, karena beliau nabi yang terakhir dan beliau sudah wafat, sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tanggung jawab setiap individu daripada umat ini untuk melanjutkan usaha Nabi, melanjutkan fikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tanggung jawab, kewajiban setiap individu daripada umat. Sebab Allah Ta'ala, dan kemudian juga tentang hadis, ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu haji wada di hadapan semua sahabat, laki-laki ataupun wanita ketika itu, yang alim ataupun yang awam di kalangan sahabat, Rasulullah berpesan, liyuballighi syahidu minkumul ghaib wa hadis, dan beliau mengatakan hendaknya kalian yang hadir menyampaikan agama ini kepada yang belum hadir. Maka ini perintah Nabi, amanah Nabi ini bukan hanya kepada ulama, ini kepada seluruh setiap individu daripada sahabat. Maka sahabat kemudian mereka bergerak ke timur, ke barat, utara, selatan untuk menyampaikan agama ini, sehingga agama tersebar kemana-mana. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian sambungan hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu ayat. Ballighu ini taklif, bahasa Arabnya taklif, yakni penugasan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan, menugaskan. Ballighu yang dimaksud adalah semua, kalian semua sampaikan. Ballighu, sampaikan kalian semua. Ani ini adalah tasyrif, bahwa kita penyampai, yang kita sampaikan bukan omongan sembarang orang, tapi omongan imamul anbiya wal mursalin,
agama yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Imamul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ayat takhfif, ini keringanan meskipun hanya satu ayat, artinya minimal aqalluha ayat, minimalnya satu ayat. Kita sampaikan, kita tabligkan, kita sampaikan kepada manusia meskipun satu ayat. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanggung jawab setiap individu daripada umat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan kadar ilmu dan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar ilmu dan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya yang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan sebagaimana di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Memang kalau kita bayan targhib kan bahasanya langit. Berangkat Pak, berangkat, yakin kepada Allah, buat amal yang berangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah buat amal tapi belum ada hasilnya juga, maka keluar sesuai dengan kemampuan kita. Maka sesuai dengan kadar keilmuan kita dan sesuai dengan kadar kekuatan kita. Wajib atas setiap individu dari umat dakwah menyeru manusia kepada Allah SWT mengikut kadar ilmu dan mengikut kadar kemampuan. Sehingga ada di kalangan sahabat juga yang mereka ketika teman-temannya berangkat kemudian sebagiannya pulang karena memang nggak punya bekal untuk berangkat, sehingga mereka kembali dengan meneteskan air mata, dengan beruraian air mata, karena mereka menyesal yang lain bisa berangkat, kenapa saya nggak bisa berangkat. Ada sahabat yang seperti itu, nggak bisa berangkat. Karena itulah maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah Munawwarah 150 jemaah dikeluarkan, hanya 25 jemaah yang disertai oleh beliau. Dan alasannya beliau mengatakan, sebenarnya aku ingin menyertai setiap jemaah yang keluar dari Madinah, hanya saja karena saya kasihan dengan sebagian sahabat yang tidak bisa berangkat, makanya saya tidak menyertai semuanya. Sebab kalau setiap Rasulullah keluar, sahabat yang nggak bisa keluar, maka akan tambah sengsara, akan tambah sedih, akan tambah menangis. Karena itulah maka karena kasihan kepada mereka, sebagian aku sertai, sebagian tidak aku sertai. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian sahabat yang nggak bisa. Apakah kita bisa mengatakan wah ini sahabat ini amalannya nggak sempurna, ini amalnya nggak baik, ini maka nggak bisa berangkat? Sebagaimana tim taskil hari ini, kalau ada teman nggak bisa berangkat, wah kamu amal kamu nggak benar ini. Kalau merasa amalannya nggak benar nggak apa-apa, amalan kita belum sampai itu nggak apa-apa, tapi jangan menilai amalan orang lain. Jangan menilai amalan orang lain, wah bapak ini amalannya belum benar ini maka nggak berangkat, nggak boleh. Kalau amalan diri nggak apa-apa, wah maafkan saya belum sempurna amalan saya sehingga saya belum bisa berangkat. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wajib atas setiap kita dakwah sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki dan sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Setiap orang diberi oleh Allah kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan finansial yang berbeda-beda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berangkat ke negara jauh, berangkat ke negara jauh. Yang memang mampunya hanya dalam negeri, ya di dalam negeri. Kita juga nggak bisa, kamu ini udah 20 tahun dakwah kok nggak ke negeri jauh, nggak ke IPP, wah ini amalan kamu ada yang kurang, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak tahu dengan asbab amalan siapa, agama tersebar di Amerika, agama tersebar di Eropa. Bisa jadi itu sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang dia tinggal di Madinah, mereka terhambat untuk keluar jalan Allah karena mereka sakit atau karena mereka punya uzur, tapi dalam pahala mereka sama dengan kita.
Rasulullah bersabda kepada sahabat yang pulang keluar, kalian jangan bangga dulu, jangan merasa diri kalian lebih baik daripada saudara-saudara kalian yang tinggal di Madinah yang nggak bisa keluar. Karena apa? Karena mereka nggak bisa keluar karena ada uzur. Ada yang karena sakit, ada yang karena khidmat ibunya, nggak ada yang lain yang khidmat orang tuanya, ada yang karena uzur yang lain nggak bisa berangkat. Tapi fikir mereka, risau mereka dengan sebab tangisan mereka, mereka dapat pahala yang sama seperti yang kita dapatkan yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu tetesan air mata siapa yang menyebabkan datangnya hidayah di suatu negeri, majunya kerja dakwah di suatu negeri, kita nggak tahu. Karena itulah maka kita dengan kepada Allah pun husnudzon, kepada sesama kita juga harus husnudzon. Berprasangka baik kepada setiap orang. Jangan berprasangka buruk terus, dan berprasangka buruk pun nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib di kita bebani ya diri kita. La tukallif illa nafsak wa harridil mu'minin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah kewajiban setiap orang Islam. Kewajiban setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tadi sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya dan sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Dan setiap kita mampu. Hanya saja hari ini kita buat dakwah belum sekemampuan kita, masih semau kita. Jadi bukan semampu tapi semau. Jadi kita pun juga harus muhasabah diri kita bahwa selama ini kita dalam menjalankan dakwah baik intiqali maupun maqami masih semau kita, belum semampu kita. Kalau ditargib kan Allah nggak membebani di luar kemampuan saya, mampu saya segini, kita belum semampu kita, masih semau kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk meningkatkan pengorbanan lagi dan lagi sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke level seperti para sahabat. Karena itulah target daripada usaha dakwah ini. Ketika Syekh Ilyas Remus, kita enggak dengar langsung dari Syekh Ilyas, tapi dari masyayikh yang datang ke negeri kita. Mereka dari syekh masyayikhnya yang seumur dengan, yang sezaman dengan Syekh Ilyas sudah enggak ada. Maka tapi kita dengar dari para masyayikh yang sering datang ke negeri kita bahwa Syekh Ilyas pernah ditanya, jangan nanti Ustaz memang ketemu sama Maulana Ilyas kok bilang Maulana Ilyas berkata, dengar dari masyayikh dan bapak juga sering mendengar bahwa Syekh Ilyas pernah ditanya apa yang Maulana kehendaki daripada usaha agama, usaha dakwah yang dibuat ini. Maka beliau mengatakan, aku ingin dengan usaha ini umat secara majmu'ah, secara keseluruhan, bukan individu, bukan sebagian-sebagian, bukan afrad, bukan perorangan, tapi majmu'ah, semuanya, seluruh umat, mereka kembali ke level iman, level yakin, tingkatan iman, tingkatan yakin. Yang di atas tingkatan tersebut dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ditinggalkan oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya 6 sifat, mereka umat kembali kepada level yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ittiba dalam menghidupkan sunnah seperti level tingkatan para sahabat ketika mereka ditinggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ketika itu level iman mereka sudah mentok, sudah yakin, sudah sempurna, dan level ibadahnya sudah sempurna, level imannya sempurna, level akhlaknya sempurna. Sempurnanya ya ketika Rasulullah menjelang wafat itu. Sahabat, karena Allah telah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama sempurna, maka imannya sahabat ketika itu telah sampai kepada kesempurnaan. Nah, hal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikehendaki oleh Syekh Ilyas dari segi ibadah, dari segi imaniah, segi ilmu, dari segi zikir, dari segi akhlak, segi keikhlasan, dan dari segi dakwah. Umat ini kembali ke level secara istimai, secara keseluruhan. Sebab di zaman Rasulullah SAW 100% umat
tanpa terkecuali mereka telah sampai ke kesempurnaan sifat-sifat ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dakwah, niat kita ke sana, diri kita dakwah untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang-orang yang baik, imannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ilmunya benar, punya sifat ikhlas, dan level dakwah kita seperti dakwah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di mana ayat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, kita sama-sama paham intiqali maqaminya sahabat. Bagaimana intiqali dan maqaminya sahabat kita menuju ke sana. Amal maqami kita seperti maqami para sahabat, di mana minimal yang paling rendah di kalangan para sahabat memberi waktu untuk masjid 8 jam. Ini juga dari bayan-bayan Maulana Yusuf rahmatullah, kita sering dengar. Ini minimalnya para sahabat, paling rendahnya para sahabat memberikan waktu untuk masjid itu 8 jam. 8 jam untuk masjid, 8 jam untuk kerja dunia mereka, 8 jam untuk keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya yaitu 12 jam untuk masjid, 6 jam untuk kerja, 6 jam untuk rumah. 24 jam. Dan yang paling tinggi adalah seluruh hidup, seluruh waktu mereka untuk masjid. Ashabus Sufa, seluruh waktunya di masjid. Jadi Ashabus Sufa. Tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh waktu kita untuk masjid. Hari ini kita ahbab, saya mau jadi Ashabus Sufa. Belum kuat Pak kita jadi Ashabus Sufa. Maka ada yang melesetkan, bukan Ashabus Sufa tapi Ashabus Suprah. Ashabus Sufa itu mereka makan sehari 1 kali. Mau jadi Ashabus Sufa makan seharinya 1 kali? Itu pun nggak setiap hari dapat makanan mereka. Kadang dapat, kadang tidak. Dan 24 jam selalu berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ada takaza mereka siap berangkat. Dan mereka selalu duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menuntut ilmu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan mereka terus mengandalkan pemberian Nabi. Kalau datang hadiah, Rasulullah ikut makan bersama mereka. Kalau makanan yang datang itu sedekah, diserahkan semuanya kepada Ashabus Sufa. Rasulullah gak ikut makan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibuat Ashabus Sufa seperti itu. Maka Ashabus Sufa kadang siang hari sebagian ada yang pergi ke hutan, pergi ke luar Madinah mencari kayu, kemudian dibawa ke Madinah Munawwarah, ke pasar, dijual, hasilnya dihantar, dibelikan makanan dan diantar ke rumah-rumah istri-istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka merasa nggak bisa gaji Rasulullah, nggak bisa beri, maka hasilnya itu dikasihkan, dihadiahkan ke rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan mereka menerima gratis, tidak, mereka kerja juga, usaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh waktu mereka di masjid siap untuk menyambut takaza kapan saja. Kadang siang hari, kadang malam hari. Kadang menemani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan waktu ba'da Isya. Kebiasaan Nabi waktu di Madinah juga buat UMM kalau bahasa kita. Ini bahasa Nabi ya, karena beliau Nabi SAW diutus untuk menyampaikan, menghidupkan ilmu dan hidayah. Masaluna ba'athaniyallahu minal ilmi wal huda. Ini misi, maksud Rasulullah dihantar, diutus untuk menyampaikan ilmu, menghidupkan ilmu kepada setiap individu dari umat. Maka orang-orang Ansor ini siang hari mereka kebanyakan waktu mereka di kebun mereka. Kalau orang Muhajirin kan di pasar, dan mereka berdagang di pasar itu nggak ada yang full sehari, paling pagi habis duha sampai menjelang zuhur, 2 jam 3 jam buka toko. Setelah zuhur asar sudah nggak lagi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk orang Ansor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi waktu untuk mereka ba'da Isya. Sayyidina Miqdad radhiyallahu taala yang meriwayatkan,
bahwa setelah sholat Isya Rasulullah SAW kebiasaan kebanyakan waktu beliau, tidak setiap malam juga, kebanyakan, karena jadi kebiasaan Nabi SAW setelah sholat Isya beliau akan pergi ke perkampungan orang-orang Ansor untuk menyampaikan agama, ilmu agama kepada mereka. Isyanya Rasulullah nggak kayak kita jam 7:30, jam 8. Isyanya Rasulullah dan sahabat itu akhir sepertiga malam pertama. Jadi Rasulullah dan sahabat sholat Isya itu ya kalau kita jam 10, setengah 11, jam 11 itu Rasulullah dan sahabat baru mengerjakan sholat Isya. Sholat awal waktu, amalan yang paling utama sholat awal waktu, kecuali sholat Isya. Waktu utamanya, afdalnya adalah akhir sepertiga malam pertama. Itu tadi jam 10, setengah 11. Sehingga dalam riwayat dikatakan sahabat nunggu sholat Isya itu sampai tertidur-tidur mereka. Karena lama, jam 10, setengah 11 baru sholat Isya. Kayak di Nizamuddin lah, kalau bapak pergi keluar India itu ya pas Nizamuddin itu sholat Isyanya akhir sepertiga malam pertama, jam 10, setengah 11, setengah 12 baru taklim akhir, jam 12 baru tidur, nanti jam 2 udah bangun. Kalau musim panas udah bangun, sudah sahur. Jadi siangnya panjang 16-17 jam, malamnya cuma tinggal 6 jam 7 jam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat Isya Rasul akan pergi ke perkampungan orang-orang Ansor. Di sana beliau lama, maka ada sahabat dari Ashabus Suffah yang menemani beliau. Kadang beliau nggak suka ditemani, tapi sengaja sahabat dari kejauhan membuntuti, takut kalau terjadi apa-apa ke atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab terkadang melewati perkampungan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini sangat memusuhi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ikut tengah malam ngantar Nabi, nanti pulang larut jam 12, setengah 1 baru balik ke Masjid Nabawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka satu malam kebiasaan, 3 orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW keluar, maka Sayyidina Miqdad dan 2 orang temannya malam itu yang tinggal di Masjid Nabawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan apa? Menyiapkan makanan, minuman untuk Nabi. Biasa setelah Isya, Sayyidina Miqdad akan memerah susu kambing, kemudian diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibagilah, beliau minum, temannya minum, dan kemudian disisakan di satu wadah mangkok untuk Rasulullah. Maka satu malam Sayyidina Miqdad dibisiki oleh syaitan. Wahai Miqdad, Rasulullah kan pergi ke tempat orang Ansor. Di sana paling-paling beliau sudah dijamu, jadi sudah kenyang pulang. Nggak apa-apa, kamu minum bagiannya Rasulullah, kamu minum aja, nggak apa-apa. Dibantah, dibisikin terus, bisikin. Akhirnya terkena dia, terpengaruh bisikan setan. Ya betul ya, nggak apa-apa. Diminum. Setelah habis diminum, setan datang lagi. Wah, kamu ini berani-beraninya. Itu kerjanya setan itu seperti itu. Habis ganggu, wah, ditakut-takuti. Kamu beraninya kamu minum bagian Rasulullah. Kamu hancur hari ini, binasa malam ini. Nanti Rasulullah pulang, nengok susunya nggak ada, sudah diminum, maka Rasulullah akan mendoakan kehancuran, kebinasaan untuk orang yang meminum bagian beliau. Ketakutan Sayyidina Miqdad, akhirnya nggak bisa tidur. 2 temannya sudah tidur pula, dia karena rasa takutnya nggak bisa tidur. Betul, Rasulullah balik, kemudian beliau masuk masjid seperti kebiasaan beliau setiap pulang dari luar, maka datangnya ke masjid dulu. Di masjid beliau sholat tahiyat masjid, kemudian beliau beranjak untuk minum susu. Ketika dibuka nggak ada, maka beliau angkat tangan, maka Sayyidina Miqdad sudah katakan, wah ini saya didoakan kehancuran ini. Maka Sayyidina Miqdad pelan-pelan geser mau dekat, Rasulullah doa apa? Maka Rasulullah angkat tangan dan berdoa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Jadi mendoakan orang yang minum susunya itu seperti mendoakan orang yang ngasih makan. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi aku makan, beri minum kepada orang yang memberi aku minum. Maka Sayyidina Muhammad tenang, lega, alhamdulillah. Rasulullah enggak mendoakan kehancuran untuk saya. Akhirnya saya pun bangun dan saya karguzari kepada beliau tadi begini-begini ya. Maka mendengar
laporanku, karguzariku, Rasulullah hanya tersenyum. Lalu kemudian ya nggak apa-apa. Tapi kemudian aku sembunyi-sembunyi pergi ke belakang memerah susu lagi. Padahal susu kambing itu kalau sudah diperah, maka untuk diperah lagi harus nunggu 24 jam. Tapi atas kudrat Allah Subhanahu wa taala saya perah keluar lagi. Padahal tadi sudah habis, tidak keluar. Keluar lagi satu baskom lagi. Maka saya datang kepada Nabi dan saya ya Rasul, ini ada susu, silahkan diminum. Rasulullah minum, saya minum, kenyang. Maka Rasulullah bersabda, bangunkan dua teman kamu. Dua teman saya pun saya bangunkan, minum bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari riwayat ini menunjukkan kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da Isya pun, maka Maulana Sa'ad Hafizahullah, beliau menginginkan agar kita malam hari pun kita buat UMM. Malam hari pun kita, kalau kita mau cari ada itu orang yang melek malam nggak tidur itu banyak. Apalagi di kota, kalau di kampung mungkin nggak ada. Kalau di kota ada orang yang malam hari melek, malah tidurnya siang hari, malam hari nggak tidur. Banyak. Nah itu maka kita buat UMM, malam hari pun kita buat UMM, jumpa mereka, usaha memakmurkan masjid. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara ataupun amalan para sahabat ketika di Maqam untuk mencapai tingkatan iman seperti yang dikatakan Syekh Ilyas rahimahullah. Untuk kesana itulah maka ini amalan-amalan, tahapan-tahapan. Dengan amal masjid, belajar iman itu dengan membuat majelis-majelis iman di masjid, membuat majelis iman di masjid dan didudukkan setiap orang Islam dalam majelis iman. Inilah cara sahabat belajar iman, cara sahabat menyempurnakan iman dengan duduk di dalam majelis-majelis iman. Bahkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maqaminya para sahabat. Maka semua sudah insyaallah Pak ya, kita hidupkan masjid kita 24 jam. Jangan kita kalah dengan ahli dunia. Ahli dunia itu kadang cuma 2 orang, kadang cuma 3 orang bisa menghidupkan warungnya yang kecil 24 jam. Di Jakarta itu warteg, warung Tegal, kemudian warsun, warung Sunda, itu atau dan lagi juga bubur kacang hijau itu yang jualan Indomie, Sarimi, itu buka 24 jam. Ya, padahal kitanya penjaganya cuma 2, satu orang 12 jam siang hari, yang satu temannya giliran malam nungguin 24 jam. Warung kecil 24 jam bisa. 2 orang lagi. Nah kita ahbab di satu mahalah kadang ada 10, ada 15 orang, masuk nggak bisa menghidupkan 24 jam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau, kita sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan beri kita taufik. Allah SWT akan mudahkan kita untuk menghidupkan masjid-masjid kita 24 jam sebagaimana yang dikehendaki oleh masyayikh-masyayikh kita. Semua sudah insyaallah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja intiqali. Nah, intiqali kita bagaimana? Seperti intiqalinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Untuk mencapai kesempurnaan iman, mencapai kesempurnaan sunnah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah, untuk mencapai kesempurnaan ilmu, untuk mendapatkan hakikat 6 sifat sahabat, maka kita intiqali hendaknya juga seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Intiqalinya para sahabat bagaimana? Kapan saja, kemana saja, berapa lama saja, dengan siapa saja, makan apa saja, mereka siap. Apapun keadaan, apapun di rumah, tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari berangkat keluar di jalan Allah. Istri sedang lahiran, di rumah sedang ada yang meninggal, kebun sedang musim panen ataupun sedang musim tanam, yang berdagang lagi seasonnya. Season biasanya Ramadan menjelang Lebaran itu kan season itu berdagang. Ada orang yang kerja dagang cuma sebulan, bulan Ramadan cukup untuk 1 tahun. Ada yang seperti itu. Season enggak menghalangi, apapun tidak ada yang bisa menghalangi sahabat. Bahkan sakit, bahkan sudah terluka, ketika ada seruan maka mereka tetap berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah khurujnya sahabat, intiqalinya sahabat. Dan mereka enggak ada nisab.
Ya, nggak ada, tanya nisabnya Sayyidina Abu Bakar kapan? Nggak ada. Nisabnya Sayyidina Umar nggak ada nisabnya. Nisabnya sahabat itu kapan ada taskil berangkat, baru wapsi ditaskil lagi berangkat lagi. Dan mereka lah orang-orang muhajirin. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencari, akan bertanya, aina ahibbai, di manakah kekasih-kekasihku? Maka malaikat bertanya, siapakah kekasih-kekasihmu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir yang mereka selalu berhijrah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi. Nggak sempat bangun rumah, nggak sempat bangun toko, nggak sempat nengok kebun. Jangankan nengok kebun, kebun pun nggak punya. Nggak ada waktu di rumah. Dia jadikan rumah seperti terminal saja, seperti bis kan, keluar masuk. Kecuali bis yang rusak, dia mogok di situ. Kalau bisnya masih bagus, ya keluar sebentar, jalan lagi. Keluar masuk terminal sebentar, jalan lagi. Seperti itulah fuqaraul muhajirin. Ya pulang taskil berangkat lagi, pulang sebentar makomi taskil berangkat lagi, nggak sempat. Seperti Maulana Faruk di Karachi, Pemulaan Faruk Karachi yang mukim di Saudi. Maka oleh ahlinya ditegur, Maulana kamu kok jadikan rumah seperti terminal kan? Nggak pernah jendak satu hari pun nggak pernah duduk, baru pulang pergi lagi, baru pulang pergi lagi. Maka dijawab, ya memang tempat berkumpulnya kita itu nanti di surga. Dunia bukan tempat untuk kumpul. Jangan makan nggak makan, yang penting kumpul. Wah, gimana agama bisa hidup kalau begitu? Kita makan nggak makan berpisah, makan nggak makan kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat. Itu inti kolinya sahabat. Maka mereka lah yang akan menjadi kekasih-kekasih Allah di hari kiamat. Allah SWT menjadi, siapa kekasih-kekasihmu ya Allah? Fuqaraul muhajirin, orang-orang yang fakir, yang miskin, yang gak punya apa-apa, tapi mereka intikoi, hijrah terus hijrah, habis hidupnya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti pun akan bangun. Kemudian Allah SWT akan menyuruh mereka, kalian masuk surga duluan sana. Karena dalam hadis fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir muhajir masuk surga 500 tahun lebih dahulu dari orang-orang kaya muhajirin. Orang-orang kayanya muhajirin juga. Jadi fuqaraul muhajirin 500 tahun lebih dulu dari aghniyaul muhajirin. Nah, artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mau masuk surga ditahan sama malaikat penjaga surga. Kalian mau kemana? Hisab dulu. Belum dihisab kok, mau masuk surga dulu. Maka dijawab mereka, apa yang mau dihisab? Kami nggak punya apa-apa, habis semua untuk agama. Mau dihisab nih tinggal baju selai ini, kalau mau dihisab aja. Maka terdengar suara Allah berfirman, benar. Apa kata mereka? Benar wahai malaikatku, biarkan mereka masuk surga duluan. Sebab nanti jangan-jangan melihat aku menghisap orang-orang kaya, mereka jadi sedih lagi. Sudah di dunia mereka sudah susah sedih, aku nggak mau membuat mereka sedih lagi di akhirat. Biar mereka masuk duluan. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti qolinya sahabat seperti itu, kefakirannya, kekurangannya, makan tidak ada makanan, itu yang membuat mereka keluar selalu keluar dalam setiap keadaan. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila usaha agama ini dibuat, maka akan hidup seperti itu. Maka ulama mengatakan uqubah ataupun siksaan yang menimpa umat ini ketika umat meninggalkan dakwah, yaitu apa? Yang pertama adalah keluarnya 3 ciri khas para sahabat dari umat. Sahabat yang pertama, mereka berkorban, mereka berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Usahanya, jadi usaha untuk agama, berkorban untuk agama, dan kemudian hidup sederhana. Itulah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hari ini ahli batil di seluruh dunia, mereka berusaha untuk mengeluarkan 3 perkara ini dari diri umat. Bagaimana umat sudah tidak mau
tidak menjadikan agama sebagai medan usahanya, bagaimana umat tidak berkorban untuk agamanya, dan bagaimana umat meninggalkan kehidupan sederhana. Ini dan sekarang ini sudah sukses. Ahli batil telah berhasil mengeluarkan 3 sifat utama para sahabat radhiyallahu ta'ala masbel dari diri umat. Hari ini umat telah menjadikan dunia, telah menjadikan harta benda sebagai medan usaha mereka, dan demi untuk mendapatkannya hari ini umat rela berkorban. Apa yang tidak dilakukan umat hari ini untuk dunia? Untuk dapat jabatan, berapa harta yang harus dikorbankan? Memang jadi gubernur gratis? Enggak. Jadi presiden gratis? Enggak. Harus korban. Menjadi pengusaha pun dia harus korban. Untuk jadi petani pun dia harus korban dulu. Buka lahan perlu uang, berapa miliar digelontorkan, dikorbankan dulu untuk usaha dunia. Umat hari ini mereka menjadikan dunia sebagai medan usahanya dan sebagai medan tujuan pengorbanan mereka, dan hasilnya umat hidup dengan foya-foya. Umat hidup dengan foya-foya, jauh dari kehidupan sahabat. Dulu ketika dakwah dibuat, maka para sahabat menjadikan agama usaha sebagai medan dakwahnya, sebagai medan usahanya. Kemudian mereka rela berkorban untuk agama, dan para sahabat hidup dengan sederhana. Hari ini ketiga sifat sahabat ini telah dikeluarkan oleh ahli batil, oleh musuh-musuh agama dari kehidupan umat. Kemudian yang kedua, dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat 100% sahabat, mereka ahli ibadah, ahli amal agama, dan mereka juga ahli dakwah. Tapi karena amal dakwah sudah lama ditinggalkan, sehingga hari ini apa yang terjadi? Awamun nas, kebanyakan umat mereka meninggalkan dakwah. Yang masih berdakwah hanya segelintir orang, yaitu para alim ulama. Jadi dibagi, oh tugas dakwah ini tugasnya alim ulama. Kita orang awam tugasnya bukan dakwah. Ini ketika usaha agama, usaha dakwah ditinggalkan, maka ada pembagian seperti ini. Di mana di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak ada pembagian itu. Di zaman sahabat 100% umat, yang ulama, yang awam, mereka semua berdakwah, mereka semua menjalankan usaha dakwah, mereka semua keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan agama, menyebarkan iman, menyebarkan hidayah ke seluruh alam. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hidupkan dakwah, maka ada hikmah-hikmahnya. Apabila dakwah kita buat, maka ada hikmahnya. Hikmah yang bisa ada target. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, kita akan berharap orang-orang akan mendapatkan manfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sungguhnya memberikan peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka kita buat dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan harapan agar orang-orang dapat manfaat. Kemudian yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita terlepas, keluar dari asbab kebinasaan. Paling tidak dengan kita dakwah, meskipun kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas, ya seperti Allah SWT tahu bahwa Fir'aun juga akan beriman, tapi tetap memerintahkan Nabi Musa untuk dakwah kepada Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun dakwah. Berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah sudah tampakkan, berupa siksaan, azab kepada Fir'aun, tapi pun enggak jera juga, tetap membantah. Sampai terakhir Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, "Fa'ilam tu'minu li fa'taziluni Fir'aun." Kalau memang kamu enggak mau beriman kepadaku, minggir, jangan ganggu saya. Sebab akibat orang yang mengganggu dai itu bahaya. Allah akan hancurkan dia, sebab orang yang menghalang-halangi dai, dia tidak berhadapan dengan dai, tapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa kasihan kepada Fir'aun, sudah didakwai seperti itu pun enggak beriman. Maka udahlah, kalau memang kamu enggak mau beriman, jangan ganggu saya. Saya hanya ingin membawa Bani Israel keluar dari kalau kamu dan kaummu enggak mau beriman kepada saya, enggak apa-apa. Minggir, jangan ganggu kami. Illam tu'minu li fa'tazilu, minggir. Sebab bahaya. Kalau kamu ganggu saya terus, endingnya nanti akhirnya akan berbahaya. Dan betul Allah binasakan mereka.
Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka asbab ketika qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman aw muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum tattaqun. Itu ketika sebagian umat berkata kepada para dai ini, kepada para rasul, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum, kenapa kamu memberikan nasihat mau'izah kepada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala sudah membuat keputusan untuk menghancurkan mereka dan mengadab mereka dengan azab yang sangat keras? Maka para dai ini menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, supaya kami memiliki alasan berlepas tangan di hadapan Rabb kamu, dan mudah-mudahan mereka juga mau bertakwa. Jadi mungkin baru sudah waktu-waktu terakhir sudah Allah mau hancurkan mereka karena nggak mau beriman, ngapain didakwai lagi? Sudah jelas-jelas mereka ingkar, ngapain datangi lagi? Kenapa didakwai? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada dakwah yaitu agar kita terlepas dari asbab datangnya azab kepada kita. Maka ma'dziratan ila rabbikum, supaya kami punya alasan untuk berlepas tangan di hadapan Rabb kamu. Dan siapa tahu mudah-mudahan mereka mau bertakwa. Waktunya belum datang. Pintu taubat akan tertutup ketika matahari terbit dari barat ataupun nyawa seorang sudah sampai ke tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup. Tapi sebelum datang waktunya itu, pintu taubat masih terbuka. Siapa tahu mereka mau bertobat. Jawaban seorang dai bahwa dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itmamul hujjah, kita akan terkeluar dari asbab datangnya azab, asbab datangnya hukuman Allah kepada kita. Sehingga setelah kita berusaha, setelah dakwah, ketika Allah turunkan azab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kepada kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk supaya mereka umat tidak punya alasan untuk membantah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, maka kita buat dakwah. Rusulan mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala wa hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan kami mengutus para rasul ini sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala wa hujjah, supaya manusia pada hari kiamat tidak memiliki alasan untuk membantah di hadapan Allah. Ya Allah, engkau belum mengutus nabi kepada kami. Hari ini orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang nanti di hadapan Allah, belum datang rasul kepada kami. Rasulullah sudah wafat. Tapi umat ini, setiap individu dari umat, dia adalah naib baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dakwah, maka orang-orang tidak punya alasan lagi, belum datang kepada kami seorang rasul. Rasul memang tidak datang, tapi umat daripada imamul anbiya wal mursalin, setiap individu orang beriman daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah naib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkewajiban menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Sehingga mereka nggak punya hujah lagi di hadapan Allah setelah datangnya para rasul. Bahkan Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ini 3 hikmah dengan dakwah. Tanpa kita membuat amal dakwah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menyempurnakan hujah kita di hadapan Allah. Kita nggak punya alasan nanti di hadapan Allah untuk berlepas tangan dari orang-orang yang ingkar kepada Allah karena kita belum berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dakwah kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang yang di luar Islam, kita dakwai mereka, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dakwah kepada orang yang di luar Islam, mudah-mudahan mereka dapat hidayah, bisa masuk Islam. Dan medan dakwah kita yaitu kepada orang-orang yang maksiat, supaya mereka taat kepada Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
wa ulaika humul muflihun. Dan kita dakwah kepada orang-orang yang lalai supaya mereka mau ingat kepada Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka memberikan peringatan akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman tapi masih lalai, menjalani kehidupan dengan ghaflat, dengan kelalaian, enggak tahu maksud hidup. Maka kita datangi, kita dakwahi mereka. Dan kita dakwah kepada orang-orang yang soleh supaya mereka menjadi muslih. Hari ini di kalangan umat ini banyak orang-orang yang soleh, yang amalnya bagus, tahajud, tapi hanya mikirkan dirinya sendiri. Maka perlu kita datangi, kita dakwahi, kita ingatkan mereka bahwa tanggung jawab umat ini bukan hanya mikirkan dirinya, tapi kita punya tanggung jawab kepada yang lain. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bahwa umat ini tidak cukup hanya amanu wa amilus sholihat, tapi harus wa tawashaw bil haqq, berwasiat tentang iman, bil haqqi ay bil iman, berwasiat kepada sesama orang Islam tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, Allah perintahkan kepada orang beriman, berimanlah. Maka para sahabat satu dengan yang lain saling mengingatkan supaya menjaga iman, menjaga amal, meskipun mereka berjauhan surat menyurat, supaya tetap menjaga amal di masjid, duduk dalam majelis-majelis iman. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah medan dakwah kita, dan setiap kita punya tanggung jawab. Dan supaya kita dalam buat usaha agama, usaha dakwah ini kita pelan-pelan tapi menuju kepada tingkat pengorbanan para sahabat, di mana sahabat itu nggak ada nisop-nisopan. Kapan ada seruan untuk berangkat, berangkat. Seandainya mereka ditolak nggak boleh berangkat karena suatu alasan, mereka pulang dengan menangis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keadaan. Maka Syekh Yusuf rahimahullah sebenarnya belum mengatakan kita ingin menuju ke sana. Kita ingin menuju ke sana. Maka sekarang sudah hendaknya dimulai Pak, di markas-markas di daerah setiap malam Syekh Ghazali, hendaknya yang ditaskir dari markas hanya 6 bulan 4 bulan 6 bulan 4 bulan, nggak ada suara lagi 40 hari di markas. 40 hari urusan halakoh, 3 hari urusan mahalah, 40 hari urusan halakoh. Markas hanya 4 bulan 6 bulan, nggak ada suara taskir lagi 40 hari, supaya semua ahbab itu tahunya pokoknya 4 bulan, setiap tahun 4 bulan, insya Allah Pak ya. Silakan sekarang berdiri, masya Allah, taqabbalallah. Dengarkan taskir secara tertib. Nah, nanti kita berdiri sesuai dengan kata-kata. चलो 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 इज्तिमा में चलो 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 इज्तिमा में चलो। मुझे दावत तबलीग से प्यार है, मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है। चलो 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 इज्तिमा में चलो। मुझे दावत तबलीग से प्यार है, मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है।